Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rahab dari kelas S1 TT08E dengan NIM 20101164. Cita-cita saya adalah ingin membahagiakan orang tua saya. Amin. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang konstruksi dasar runtutan mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Izinkan saya untuk share PPT-nya. Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, konstruksi dasar runtutan. Konstruksi dasar runtutan adalah sebuah langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompati baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Nah, gambar berikut ini menunjukkan gambaran kerja dari struktur runtutan itu gimana. Nah, begini, misal ini sesuai ya, ada inputan, lalu ada output, lalu ada asesmen atau penugasan, lalu di sini ada outputnya. Nah, jadi memang benar-benar dia prosesnya itu dari baris ini ke bawahnya, lalu ke bawahnya, tidak boleh melewati ataupun naik lagi ke atas. Jadi di sini tidak ada perulangan juga, tidak ada pemilihan gitu ya. Nah, langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, input, dan operasi assessment atau penugasan. Ada 3 ya. Nah, di sini operasi input dan output. Oke, saya jelasin barengan gitu ya. Pada C++, bahasa C++ itu pada output, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cout. Biasanya, bukan biasanya, memang kalau dia C++ itu output dia itu cout. Sedangkan dia input, itu perintah yang digunakan untuk input adalah cin gitu. Nah, biar lebih paham, saya lampirkan ini contohnya gini ya, biar sebentar. Nah, jadi kalau di dalam program C++, itu kalau yang disebut dengan input itu ini cin. Nah, jadi nilai yang kita masukkan lalu disimpan ke variabel nama gitu. Nah, ini akan dimasukkan ke variabel nama. C ini inilah yang namanya inputan. Sedangkan dia output, saya ganti warna saja biar tahu pembedanya. Nah, kalau dia output itu biasa cout. Nah, ini cout. Jadi cout kalau ada tanda petik itu sesuai yang dikeluarkan apa yang diisi tanda petik itu. Nah, lalu di sini kan tadi misal ini inputnya nama. Nah, misal kita masukkan itu fatur gitu. Nah, lalu di fatur tadi itu nilainya disimpan di variabel nama. Nah, lalu nanti untuk outputnya dengan cout ini nanti nama saya lalu masukkan nilai yang tersimpan di variabel nama tadi. Nah, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Nama saya, ini nama saya, lalu dikeluarkan nilai yang ada di variabel nama. Ini nama saya Fatur gitu. Nah, seperti itu. Karena kan tadi awalnya kita masukkan Fatur kan, kita input nilainya gitu. Nah, jadi udah paham ya mana input, mana output pada C++ ya, terutama. Oke, selanjutnya ada operasi penugasan atau assessment gitu. Nah, operasi assessment digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Nah, dengan suatu ekspresi kan ekspresi di sini itu merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan komputasi. Nah, ekspresi ini terdiri dari operan dan operator gitu. Nih, operan adalah sebuah objek yang dioperasikan, sedangkan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Nah, biar lebih pahamnya itu saya lampirkan juga contohnya. Nah, di sini sebuah program yang dimaksud dengan operan adalah objek yang dioperasikan. Nah, berarti ini
Operan itu adalah X dan Y. Ini adalah operan. Sedangkan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Nah, biar saya ganti warna aja biar ada pembedaan. Nah, tadi operator adalah ini simbol. Ini adalah kebetulan penjumlahan. Jadi simbol di sini bisa berubah-ubah sesuai penugasan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ada apa aja operator gitu. Nah, disinilah dia operator tadi. Nah, gabungan dari kedua ini, operan dan operator, itulah yang disebut dengan ekspresi. Tuh, jadi udah jelas ya di sini ekspresi yang mana, ekspresi itu yang mana, operan yang mana, operator yang mana, begitu. Oke, selanjutnya, nah ini terdapat operator lain yang dapat digunakan pada suatu ekspresi, diantaranya sebagai berikut ini. Nih, yang pertama ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini itu ada penjumlahan. Penjumlahan itu operatornya tanda tambah seperti yang kita ketahui bersama ya. Itu penjumlahan. Lalu contohnya seperti ini. Ini tadi contohnya ini N nama M ini operan ya. Itu apa yang dijumlahkan gitu. Nah, kita fokus ke ininya aja, operatornya. Nah, lalu pengurangan dia lambangnya seperti ini. Lalu perkalian dia seperti ini, tanda bintang. Lalu kalau pembagian dia garis miring, nah seperti ini. Kalau penulisannya, kalau dia sisa bagi dia itu tanda persen seperti ini penulisannya. Nah kalau dia penambahan nilai satu atau inkreman itu di lambangnya plus plus gitu. Sedangkan dia pengurangan dia minus minus. Nah seperti ini penulisannya. Nah ini kan dia ada yang operan duluan baru operator gitu. Lalu ini ada yang operator dulu kan. Nah, ini ada pembedanya gitu. Nah, pembedanya kedua jenis ini sebenarnya sama fungsinya. Kalau dia plus plus itu penambah nilai satu, kalau dia min min itu pengurangan nilai satu gitu. Nah, bedanya di sini kalau pada jenis pre-increment ini pre-increment dan pre-decrement ini yang tanda operatornya di luar gitu. Nah, proses penambahan atau pengurangan itu dilakukan di awal ekspresinya. Sedangkan pada jenis post increment ini, post increment dan post decrement yang operatornya itu setelah operannya, nah itu dilakukan di akhir ekspresinya begitu ya. Jadi udah tahu bedanya. Fungsinya sama, cuma bedanya di situ saja gitu. Oke, selanjutnya ada operator logika yang mana itu geseran bit ke kiri atau namanya itu left shift. Nah, ini lambangnya seperti ini. Sedangkan dia kebalikannya atau right shift itu seperti ini. Kalau dia bitwise n itu tandanya seperti ini. Ini contohnya ya. Ya ingat M dan N ini adalah operan. Jadi nggak usah bingung gitu. Nah, kalau dia bitwise OR itu lambangnya seperti ini. Bitwise XOR itu seperti ini, lalu dia bitwise not seperti ini, seperti negasi. Nah, selanjutnya operator relasional atau perbandingan. Nah, ini ada yang sama dengan gitu. Ini perbandingan ya. Sama dengan itu harus double sama dengan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau dia tidak sama dengan itu tanda seru baru ditambah tanda lambang sama dengan gitu. Tidak sama dengan. Kalau dia lebih besar, dia seperti ini, lebih kecil seperti ini. Ini sebenarnya relatif ya. Kalau dia lebih besar itu biasanya berada di sisi kiri ini dan lambangnya itu seperti ini. Mulutnya ke arah yang lebih besar gitu istilahnya. Kalau dia lebih kecil itu begini, kebalikannya. Nah, kalau dia lebih besar sama dengan itu tinggal ditambah tanda sama dengannya aja setelah perbandingan tadi. Oke. Nah, lalu logic and itu tanda dannya itu double. Nah, di sini. Ini kan dia M lebih kecil dari 100 gitu. Dan M-nya itu lebih besar dari 80. Berarti ini dari sini itu kita dapat simpulkan nilainya itu dari lebih dari 80 dan kurang dari 100 itulah nilai M gitu. Nah, kalau begini logic OR dia seperti ini. Nah, kalau dia logic not itu seperti ini tulisannya. Oke.
Jadi udah jelas ya materinya. Jadi di sini cuma ada 3, input, output, dan assessment atau penugasan. Dan runtutan itu ingat aja runtutan, berarti dia harus runtut. Tidak boleh dikelang atau tidak boleh naik lagi ke atas baris atasnya begitu. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah program contoh dari program konstruksi dasar runtutan ya. Nah, sebelum saya buat programnya, saya akan menjelaskan melalui flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat nama programnya itu pengaplikasian operator aritmatika gitu ya. Nah, ini ya, aritmatika. Jadi saya buat itu deklarasinya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Lalu X dan Y ini adalah variabel yang tempat menyimpan bilangan pertama dan bilangan kedua nanti. Nah, lalu ini masuk ke inputan. Nah, inputan itu yang tadi saya bilang ada masukan bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1 itu akan dimasukkan ke variabel X, akan disimpan di X, dan bilangan kedua itu akan disimpan di Y. Nah, lalu untuk prosesnya itu seperti ini, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia penjumlahan itu tambah, kalau dia pengurangan itu lambang kurang garis aja gitu. Nah, kalau pembagian dia garis miring, perkalian dia tanda bintang, kalau sisa bagi itu tandanya persen gini. Nah, lalu untuk keluarannya itu ini tampilkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi lalu selesai. Nah, jadi dari sini udah kelihatan ya, ini adalah sebuah konstruksi runtutan. Benar-benar tidak ada yang lewat dan tidak ada yang dikelang atau bahkan naik ke atasnya gitu, nggak ada. Di sini tidak ada pemilihan atau tidak ada perulangan. Nah, jadi sampai selesai dia memang runtut gitu. Nah, jadi langsung saja ke programnya akan saya jelaskan. Oke, saya izin stop share dulu. Nah, oke. Saya akan share bagian Google ini. Nah, udah kelihatan ya. Nah, oke, saya buat kan kita membahas C++ gitu. Nah, berarti include dengan library iostream. Nah, to using namespace std. Oke, udah pas. Oke, baru int9. Returnnya langsung aja kita buat biar gampang tuh. Nah, di sini. Tadi yang pertama kita deklarasi, namun di sini saya buat judul programnya dulu. Kita menggunakan checkout. Nah, jadi nama program tadi saya bilang tadi pengaplikasian ya. Pengaplikasian operator aritmatika. Aritmatika ada program pada program runtutan gitu ya. Nah, ini namanya, lalu saya buat inline aja biar cantik. Layout, kita buat pembatasnya. Dah. Nah, di sini kita buat deklarasinya tuh dulu. Tadi ada penjumlahan, lalu pengurangan, ya pengurangan, lalu apalagi tadi pembagian. Ini benar-benar saya buat dari nol lagi dan tidak menyontek. Ini beneran karena dia runtutan gitu. Pembagian, lalu perkalian, setelah itu sisa bagi, dan jangan lupa X dan Y-nya karena nanti kita akan menyimpan bilangan 1 dan bilangan 2 itu di variabel X dan Y. Oke, setelah itu kita langsung buat masukannya. Cout, masukkan nilai bilangan pertama gitu aja. Bilangan pertama itu dimasukkan ke X. Oke.
Oh, ini saya buat n-line aja biar ada jaraknya bilangan kedua. Lalu cout bukan bilangan kedua. Oke, kita buat n-line-nya. Lalu nilai bilangan kedua ini kita masukkan ke Y gitu ya. Nah, ini saya buat aja keterangannya. Nilai dari bilangan pertama akan disimpan di variabel X gitu. Nah, ini kita copy aja. Kita tempel. Nah, nilai dari bilangan kedua akan disimpan di variabel Y. Oke, nah setelah ini variabel Y. Nah, oke, langsung ke assessment atau penugasannya. Itu ada pertama ada penjumlahan, itu penugasannya. Tadi kan nilai bilangan 1 dan bilangan 2 kita simpan di operan X dan Y kan ini. Lalu operatornya kita buat penjumlahan itu tambah. Nah, jadi X ditambah Y. Lalu kalau dia pengurangan, ini bagian itu ya, bagian assessment atau penugasan. Itu pengurangan X dikurang Y. X dikurang Y. Lalu dia pembagian itu X garis miring Y. Kalau dia perkalian itu X tanda bintang kan, ke operator perkalian tadi yang saya jelaskan. Nah, lalu sisa bagi tadi operatornya adalah tanda persen ya. Nah, tanda persen Y. Nah, sebenarnya ini tanda persen itu kayak begini ya. Kalau dia X tanda persen itu sisa bagi kan. Nah, berarti dia gini. Misal bilangan satunya X, sisa bagi 2. Nah, misal dia artinya itu begini. X dibagi 2. Nah, nanti yang keluar itu adalah sisa baginya. Kalau dia bisa dibagi 2 berarti keluarnya kan 0 gitu. Nah, tapi saya buat di sini X sisa bagi Y, berarti bilangan 1 itu dibagi dengan bilangan kedua. Jadi kalau dia ada bersisa itulah keluarannya. Kalau dia tidak bersisa maka akan 0 keluarannya begitu ya. Nah, jadi di sini sudah pas ya. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sama sisa bagi. Oke. Nah, sekarang kita buat keluarannya. Itu kita buat hasil dari penjumlahan kedua bilangan. Ini ada bagian output ya. Itu sama dengan kita buat itu kita keluarkan nilai dari variabel penjumlahan yang udah kita simpan tadi di penjumlahan, lalu kita buat n-line aja supaya rapi. Nah, lalu cout hasil hasil dari kedua adalah pengurangan ya. Pengurangan kedua bilangan adalah kan tadi sama dengan biar rapi. Nah, kita keluarkan nilai yang tersimpan di variabel pengurangan. Lalu n-line, lalu cout hasil dari pembagian kedua bilangan sama dengan itu kok kurang, sama dengan pembagiannya nilainya. Oke, lalu cout perkaliannya, hasil dari perkalian kedua bilangan sama dengan itu dari variabel perkalian. Oke, lalu yang terakhir ada sisa bagi.
hasil dari sisa bagi kedua bilangan. Itu dari variabel sisa bagi n line. Oke. Nah, setelah ini coba kita run ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini. Tadi ini judulnya pengaplikasian operator aritmatika pada program runtutan itu ya. Nah, oke, sebentar ini karena dia di bawah n-line-nya coba kita hilangkan aja. Karena jelek dia program seperti itu. Nah, oke, kita buat aja ini. Nah, udah. Coba di run kita. Nah, bilangan yang pertama coba kita masukkan 10. Nah, lalu bilangan kedua 3 ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari penjumlahan kedua bilangan itu ada 13. 10 ditambah 3, yang benar. Lalu pengurangan adalah 10 dikurang 37. Lalu pembagian adalah 10 dibagi 3 itu 3. Nah, tapi sisa baginya itu 1 gitu nih, ada sisa bagi kedua bilangan itu 1 gitu kan. Nah, kalau dia perkalian dia 10 dikali 3 itu 30. Nah, berarti sudah sesuai ya nih. Jadi program saya di sini benar-benar runtut gitu. Dari baris awal ke baris selanjutnya tidak ada yang dilewati atau naik lagi ke atas. Jadi tidak ada pemilihan atau perulangan di sini. Mungkin oke, cukup. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata atau kesalahan dari penyampaian materi, saya mohon maaf. Kata-kata mutiara dari saya adalah kerjakan saja, jangan banyak mikir, karena nanti bakal selesai gitu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.